Saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khotot. Nanti Bapak Ibu silakan menentukan pilihan bulan depan, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Indonesia wajahnya sudah berubah, umat Islam Indonesia juga wajahnya sudah berubah. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir! Kita wajib menang di medsos. Siapapun yang bisa medsos hari ini wajib ikut perang di medsos. Bully siapapun yang mau menyerang calon pemimpin muslim. Setuju? Takbir! Tapi yang paling penting umat Islam menang dan Ahok kalah. Betul? Yang setuju sekarang berdiri, saya mau baiat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Saya bersumpah Demi Allah. demi Allah Yang Maha Agung. yang Maha Agung. Saya siap Saya siap berjuang, mengorbankan harta dan jiwa harta dan jiwa untuk bela Allah. untuk bela Allah, Dan saya siap dan saya siap berjuang memenangkan Gubernur Muslim Jakarta, Gubernur Muslim Jakarta, Presiden Muslim Indonesia. Presiden Muslim Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah membaiat, kita sudah bersumpah, kita sudah berjanji untuk bersama-sama berjuang menangkan Gubernur Muslim Jakarta. Jelas? Kita sudah siap untuk mengikuti komando dari Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anies Baswedan presidenku. Begitulah tulisan poster-poster yang dapat dilihat di mana-mana, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan, harian Kompas di dalam beritanya pun telah menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga. Hanya sedikit beda tipis dengan Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo. Bisa saja ke depan dalam waktu singkat, Anies Baswedan menyalip para kontestan tersebut dan akhirnya berada di urutan pertama. Begitulah rasa optimis Anies Baswedan. Memang tidak diragukan lagi bahwa dalam pertarungan kampanye, Presiden Anies Baswedan memang jago dan mahir menggunakan media hingga dapat menjuarai elektabilitas calon-calon lainnya. Mantan pecatan Menteri Jokowi ini bahkan pernah tersiar di berita, yaitu mengenai dugaan korupsi Frankfurt pada tahun 2015. Tapi buru-buru jubir KPK, Febriansyah, memberikan pembelaannya kepada Anies Baswedan. Anggaran lem Aibon sebesar 82,8 miliar yang menggunakan anggaran APBD pun berhasil direndam, termasuk anggaran alat-alat tulis di era Anies Baswedan pun sempat mencapai 1,6 triliun. Pemborosan anggaran yang asalnya dari APBD, bahkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh BPS pun bisa diredam semua. Pemborosan-pemborosan yang begitu sangat menguntungkan pihak lain. Hal ini bila mau disikapi dan diaudit oleh KPK secara serius pun pasti bisa menemukan adanya kerugian negara. Memang tidak bisa kita pungkiri, perjalanan Anies Baswedan di dunia politik begitu sangat mulus. Hal ini karena beliau mendapat dukungan penuh dari para pengasong khilafah. Bahkan bisa memenangi Pilgub DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017. Kala itu kampanye gubernur, di mana-mana di lorong-lorong DKI pun terdapat slogan-slogan jangan pilih pemimpin kafir, dan sudah barang tentu kampanye itu dialamatkan dan diarahkan kepada Ahok yang notabene adalah non-muslim. Anies pun oleh masyarakat diklaim sangat berhasil melalui politik identitas. Apalagi di saat Anies sangat akrab dengan salah satu ormas, begitu dekat dengan HRS dan disukai para ulama-ulama FPI maupun HTI.
sehingga akhirnya jalan mulus pun mengantarkan dirinya jadi orang nomor 1 DKI. Saat ini seperti yang kita ketahui, Anies Baswedan sangat begitu berambisi untuk bisa menjadi RI 1. Segala cara dan upaya baik oleh Anies dan para pendukungnya terus mereka juangkan. Pamflet-pamflet, majalah, spanduk, stiker pun mereka sebar ke masyarakat. Bahkan buntelan cemilan dan bakwan pun mereka jadikan alat untuk promosikan si Anies. Ditambah lagi Anies terlihat begitu optimis bahwa dirinya lah yang segera akan menempati istana negara, yaitu untuk menggantikan Jokowi dan persetan dengan Prabowo. Walau saya pernah berjanji tak akan mengkhianati beliau, dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Memang semua orang pasti punya impian, yaitu untuk masa depannya. Semua orang juga wajib memiliki cita-cita, dan cita-cita tersebut memang harus digantungkan setinggi langit. Karena kalaupun gagal, setidaknya nanti kita akan jatuh di antara kemilau bintang-bintang yang bertebaran di angkasa. Mungkin begitulah pemikiran Anies. Walaupun mimpi tersebut tidak realistis dengan apa yang kita cita-citakan, serta realistis dengan usaha dan rekam jejak yang pernah kita lakukan, realisasi ataupun realistis menurut Anies bukanlah hal yang wajib. Walaupun menurut sebagian orang, untuk urusan cita-cita realisasi ataupun realistis lebih penting dari kata-kata, dan hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan Anies Baswedan yang selalu mengedepankan kata-kata daripada realisasi ataupun realistis. Untuk urusan cita-cita kebanyakan orang akan menglogikakan. Bagi saya itu bukanlah hal penting, gumam sang presiden. Mengejar impian Anies Baswedan presidenku, begitulah tulisan poster-poster yang dapat dilihat di mana-mana, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan harian Kompas di dalam beritanya pun telah menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga. Hanya sedikit beda tipis dengan Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo. Bisa saja ke depan dalam waktu singkat, Anies Baswedan menyalip para kontestan tersebut dan akhirnya berada di urutan pertama. Begitulah rasa optimis Anies Baswedan. Memang tidak diragukan lagi bahwa dalam pertarungan kampanye, Presiden Anies Baswedan memang jago dan mahir menggunakan media hingga dapat menjuarai elektabilitas calon-calon lainnya. Mantan pecatan Menteri Jokowi ini bahkan pernah tersiar di berita, yaitu mengenai dugaan korupsi Frankfurt pada tahun 2015. Tapi buru-buru jubir KPK, Febriansyah, memberikan pembelaannya kepada Anies Baswedan. Anggaran lem Aibon sebesar 82,8 miliar yang menggunakan anggaran APBD pun berhasil direndam, termasuk anggaran alat-alat tulis di era Anies Baswedan pun sempat mencapai 1,6 triliun. Pemborosan anggaran yang asalnya dari APBD, bahkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh BPS pun bisa diredam semua. Pemborosan-pemborosan yang begitu sangat menguntungkan pihak lain. Hal ini bila mau disikapi dan diaudit oleh KPK secara serius pun pasti bisa menemukan adanya kerugian negara. Memang tidak bisa kita pungkiri, perjalanan Anies Baswedan di dunia politik begitu sangat mulus. Hal ini karena beliau mendapat dukungan penuh dari para pengasong khilafah. Bahkan bisa memenangi Pilgub DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017. Kala itu kampanye gubernur, di mana-mana di lorong-lorong DKI pun terdapat slogan-slogan jangan pilih pemimpin kafir, dan sudah barang tentu kampanye itu dialamatkan dan diarahkan kepada Ahok yang